Karena sebetulnya menyatukan dua hati yang berbeda ini adalah butuh penyesuaian, penyelarasan, dan proses panjang. Namun ketika itu semua sudah dapat Anda capai berdua, insya Allah semuanya akan serba mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan percintaan, rumah tangga, hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai beberapa tujuan atau keinginan orang atau ketika wanita berselingkuh. Nah, di sini adalah tentunya ada beberapa hal ya yang menjadi tujuan seseorang berselingkuh. Namun gak ada salahnya sebelum lanjut ke topik, silahkan saya ingatkan ya, Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar Anda tidak ketinggalan info dan juga kabar-kabar terbaru di channel Kang Kumis tentunya. Nah, lalu apa saja ya tujuan ketika seseorang wanita ataupun pria melakukan perselingkuhan? Nah, ini diakui atau tidak, ini lebih banyak dilakukan oleh pasangan. Artinya baik untuk kaum wanita maupun kaum pria, 77% merasakan ini atau memiliki tujuan ini. Ya, yaitu dengan alasan ia jatuh cinta kepada pasangan selingkuhnya. Ini memang logika, karena tanpa dasar jatuh cinta tidak mungkin Anda berdua atau pasangan selingkuh tersebut terjalin sebuah asmara sampai ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Artinya mereka merelakan ikatan yang sudah resmi dibangun dengan pasangannya, yaitu memilih berselingkuh. Ini tujuan utama ketika seseorang melakukan perselingkuhan. Kemudian yang kedua, mereka mengaku butuh variasi. Nah, variasi ini tentunya kenapa mereka lebih memilih variasi yang berbeda dibanding melakukan hal-hal baru dengan pasangannya ya. Mungkin karena pasangannya ini biasanya timbul karena adalah kurangnya komunikasi antara Anda dengan pasangan Anda. Jadi Anda tidak bisa memahami apa yang menjadi keinginan pasangan. Nah, ini ketika memang mereka mungkin sudah menyampaikan, tapi mungkin karena kepekaan dari pasangan kurang, sehingga dengan terpaksa pasangan Anda, baik suami maupun istri, terpaksa untuk memenuhi keinginan atau variasi yang berbeda, mereka memilih mencari di luar rumah. Ini. Kemudian yang ketiga adalah faktor situasi. Nah, ini biasanya memang sangat memungkinkan hal itu terjadi. Ketika ada seseorang yang lawan jenis, mungkin awalnya mereka berdua tidak ada niat untuk melakukan hal-hal yang melenceng dari kehidupan yang sebenarnya, yaitu melakukan perselingkuhan. Namun karena dia banyak waktu luang berdua antara pria dan wanita yang memang lawan jenis, ini biasanya lama-lama disadari atau tidak, karena seringnya pertemuan, maka kelamaan tanpa disadari tumbuh bibit-bibit asmara antara mereka berdua. Disadari atau tidak, itu tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Nah, ini adalah faktor kesempatan, mungkin adanya waktu luang yang lebih banyak. Kemudian yang keempat, sebagian orang mengaku bahwa ini adalah sebuah adrenalin yang luar biasa, mengetes tingkat kepercayaan diri. Mungkin selama ini ketika dia berada di tengah keluarga, merasa orang yang disepelekan oleh pasangan. Sehingga dengan demikian mereka melakukan hal tersebut semata-mata hanya ingin membuktikan ya kepada pasangannya bahwa ia mampu mencari yang lebih baik dibanding yang ada di rumah. Namun ini biasanya hanyalah perasaan belaka. Karena sebetulnya hal itu terjadi didorong oleh nafsu ya, yaitu mungkin sedikit nafsu amarah karena sudah merasa disepelekan, dan kemudian ada nafsu-nafsu lain ya. Tentunya dengan dia merasa bisa mencari yang lebih baik, tentunya ini dengan berbagai pertimbangan ya. Namun apapun itu tentunya ketika seseorang ingin membuktikan kepada pasangannya, terutama ketika memang betul-betul ingin membina kehidupan rumah tangga yang lebih baik, tidaklah
harus berselingkuh solusinya, ya. Jadi tidak harus berselingkuh. Namun bagaimana menciptakan perhatian ekstra terhadap pasangan kita. Ini, ya. Seperti istri misalnya sebagai contoh. Ketika ingin membuktikan rasa cinta kepada suaminya, mungkin Anda bisa bersolek jauh lebih baik agar mendapatkan perhatian dari pasangan. Karena bagaimanapun ketika Anda bersolek semata-mata untuk suami adalah ada nilai ibadahnya daripada Anda bersolek untuk orang lain. Justru inilah hal-hal yang memang sering keliru, ya. Mungkin karena ada lemahnya komunikasi antara Anda dengan pasangan Anda, sehingga hal-hal tersebut justru terjadi tanpa sepengetahuan pasangan. Kemudian yang kelima adalah labil. Labil ini biasanya karena sering terjadi timbul permasalahan-permasalahan yang tidak terselesaikan, sehingga secara psikologis itu memiliki pengaruh yang luar biasa, menimbulkan kelabilan dalam pola pikir. Sehingga ketika dalam situasi labil, seseorang bisa terjerat sebuah perselingkuhan. Karena dengan berselingkuh dia menganggap bahwa bisa menghibur diri dan menghilangkan stres. Ini ada, ya. Orang yang memang berpikir seperti itu. Kemudian yang keenam, karena dia merasa tidak memiliki komitmen, mungkin sebelum atau setelah menjalin tali pernikahan dengan pasangan. Namun diakui atau tidak, pernikahan ini adalah sebuah komitmen justru, ya. Karena Anda berdua sudah siap diikat dengan tali pernikahan, ini adalah merupakan komitmen yang sangat luar biasa. Jadi di dalam tali pernikahan tentunya ada nilai-nilai sakral yang tidak boleh Anda sepelekan, ya. Ini adalah ketika Anda mau dinikahi oleh suami Anda atau istri Anda mau menikah dengan Anda, tentunya memang antara Anda dengan pasangan Anda ada kesepakatan hati, ya, yang tidak bisa ditukar. Ini adalah merupakan bentuk ikatan atau komitmen yang tidak pernah disadari oleh siapapun. Ketika seseorang berselingkuh atau tujuan berselingkuh karena semata-mata tidak memiliki komitmen yang lain. Ini sebetulnya adalah alasan atau tujuan yang keliru. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah terjadi peningkatan hasrat seksual yang tidak terpenuhi. Ya, ini. Jadi dia berpikir dia bisa mencari hal tersebut di luar. Karena mungkin lagi-lagi adalah lemahnya komunikasi. Ya, coba apapun tingkat kesulitannya, ketika itu dibicarakan dengan baik, ya, dimusyawarahkan dengan baik, diskusi dengan teratur dengan pasangan, insya Allah apapun permasalahannya bisa diselesaikan. Ya, karena sebetulnya menyatukan dua hati yang berbeda ini adalah butuh penyesuaian, penyelarasan, dan proses panjang. Namun ketika itu semua sudah dapat Anda capai berdua, insya Allah semuanya akan serba mudah. Ya, nah sahabat, apapun yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.